Kebakaran hutan hebat masih terus melanda wilayah tengah dan selatan Chile hingga hari ketiga, Senin, 19 Januari 2026. Api yang membakar kawasan Nuble dan Biobío menyebabkan dampak luas bagi sejumlah kota dan menimbulkan krisis kemanusiaan, dengan korban jiwa serta ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Data terakhir menunjukkan sedikitnya 19 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Lebih dari 50.000 warga harus mengungsi dari tempat tinggal mereka untuk menghindari terjangan api. Pemerintah Chile merespons cepat situasi ini dengan memberlakukan jam malam di wilayah terdampak, termasuk kota Concepción, serta mengerahkan militer guna membantu pemadaman dan evakuasi. Rekaman dari kota Penco dan Concepción memperlihatkan luasnya kerusakan akibat kebakaran. Permukiman warga, kendaraan, dan infrastruktur lokal hangus terbakar, menyisakan puing-puing di berbagai titik. Kondisi ini memperlihatkan betapa cepatnya api menyebar dan menimbulkan kehancuran dalam waktu singkat. Selain Nuble dan Biobío, kobaran api juga merembet hingga kawasan Lirken, yang menurut warga setempat, belum pernah menyaksikan kebakaran sebesar ini dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu warga, Jose Camano, menceritakan pengalamannya saat api mendekati rumahnya di Vista Hermosa. Api datang begitu cepat dan tidak memberi banyak waktu untuk menyelamatkan harta benda. Awalnya saya berusaha menyiram rumah dengan air, tetapi kobaran api datang begitu besar sehingga kami terpaksa meninggalkan rumah menuju pantai, ujar Jose, menceritakan pengalamannya kepada media lokal. Pemerintah Chile menegaskan bahwa kebakaran ini merupakan keadaan darurat nasional. Presiden Gabriel Boric langsung menetapkan status estado de emergencia, yang memungkinkan koordinasi lebih cepat antara lembaga pemerintah, militer, dan petugas pemadam kebakaran di lapangan. Menurut Kementerian Keamanan Chile, lebih dari 20.000 hektar lahan telah hangus terbakar. Puluhan titik kebakaran masih aktif, dengan kondisi medan yang sulit diperparah oleh angin kencang dan suhu ekstrim yang mencapai hampir 40 derajat Celcius. Kondisi ini membuat upaya pemadaman oleh petugas menjadi sangat menantang. Kebakaran muncul secara simultan di beberapa wilayah, khususnya di Nuble dan Biobío, sehingga memicu lonjakan skala besar. Banyak warga melaporkan api menyebar pada malam hari, menimbulkan situasi panik dan memaksa evakuasi darurat. Di sejumlah wilayah, ratusan rumah telah hancur, meninggalkan warga kehilangan tempat tinggal dan aset pribadi. Aparat keamanan, termasuk militer dan polisi, terus berjibaku bersama tim pemadam kebakaran untuk mengendalikan api. Berbagai strategi diterapkan, mulai dari penyemprotan air, pembentukan jalur pemisah, fire break, hingga evakuasi warga dari lokasi terdampak secara aman. Pemerintah menegaskan seluruh sumber daya negara digerakkan untuk melindungi warga dan menekan perluasan kebakaran. Koordinasi lintas instansi juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ONEMI, pemerintah lokal, serta relawan dari berbagai daerah. Presiden Boric dalam pernyataannya menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang menimpa warga Chile. Ia menegaskan, keamanan dan keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Seluruh lembaga negara bergerak cepat untuk memadamkan api dan mengevakuasi warga terdampak. Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang, mengikuti arahan evakuasi, dan menghindari lokasi yang terdampak kebakaran. Selain itu, warga diimbau untuk melapor bila melihat kobaran api baru atau area yang mulai terancam, sehingga respon cepat dapat dilakukan. Ahli lingkungan memperingatkan bahwa kondisi ekstrim akibat gelombang panas dan angin kencang turut memperburuk penyebaran api. Mereka menekankan pentingnya mitigasi risiko jangka panjang melalui pengelolaan hutan yang lebih baik, pemantauan cuaca ekstrim, dan kesiapsiagaan bencana. Sementara itu, organisasi kemanusiaan internasional telah bersiap memberikan bantuan darurat berupa makanan, air, tenda, dan kebutuhan pokok bagi ribuan warga yang mengungsi. Pengungsi saat ini ditempatkan di pusat evakuasi darurat yang disiapkan pemerintah setempat. Kebakaran ini menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir di Chile, mengingat luasnya lahan yang terbakar, jumlah korban jiwa, dan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan. Warga setempat berharap agar bantuan cepat datang dan api dapat segera dikendalikan, sehingga mereka bisa kembali ke rumah dengan selamat. Situasi di lapangan masih dinamis. Petugas pemadam kebakaran terus berjuang menahan laju kobaran api, sementara pemerintah memastikan bahwa semua langkah mitigasi dan evakuasi berjalan optimal. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa manusia, meminimalkan kerugian harta benda, dan memulihkan wilayah terdampak sesegera mungkin. Kebakaran hutan di Chile kali ini kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam, terutama di daerah rawan api. Koordinasi cepat antara pemerintah, militer, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menangani bencana berskala besar seperti ini.